Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu loyang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trik Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Oke, pada video pembahasan kali ini gue bakal ngejelasin mengenai penyebab kulit martabak itu tebal ya. Nah, itu kenapa penyebabnya, terus juga bagaimana solusinya, dan apa sih efeknya ketika udah berjualan ya. Kulit martabak itu tebal tapi dipaksain buat dijual. Oke, nanti bisa disimak sampai video selesai. Oke, untuk kulit martabak tebal ini di sini contohnya seperti ini. Nah, ini kulit martabaknya tebal ya. Terus yang ini juga tebal. Nah, ini kulit martabaknya tebal. Seratnya juga kurang. Nah, yang bagusnya adalah kulit martabaknya tipis ya. Dia tipis. Nah, terus juga tipis. Jadi kulit martabak tebal itu lebih cenderung kepada warna yang gelap ya. Nah, seperti ini. Ini cenderung warnanya gelap atau lebih ke gosong. Oke, ini penyebabnya kenapa? Nah, ini penyebabnya adalah proses masak yang terlalu lama. Jadi nggak normal biasanya buat masak martabak ya. Nah, proses masak yang lama ini nanti dia pengaruhnya adalah kulit ini bisa keras dan juga bisa kegosong ya. Apalagi kalau misalkan adonannya itu terlalu tebal gitu kan, loyang terlalu tipis, nah itu bakal cepat gosong. Jadi karena proses masak lama, nah lama-lama kulit juga bisa keras di bagian bawah. Keras dan tebal juga bisa mempengaruhi kulitnya yang bakal jadi keras ya. Di sini lama-lama dia bakal keras. Nah, di bagian sini nanti ini kulit udah mulai tebal nih. Dan juga ketika dimakan keras. Oke, ini solusinya gimana bang supaya kulit martabak ini bisa tipis ya? Jadi untuk kulit martabak yang tipis ini kalian pakai teknik baking powder dan juga baking sodanya, atau baking sodanya aja ya ketika mau masak martabak itu dimasukkannya pas mau cetak aja. Jadi ketika buat adonan nggak perlu dikasih. Jadi kalian buat adonan jangan dulu dikasih, terus di resting. Nah, kemudian kalian pakai teknik baking powder juga baking sodanya dikasih, baru dicetak. Nah, itu keuntungannya adalah dia proses masaknya bisa lebih cepat. Karena proses masaknya cepat, nanti kulitnya juga nggak terlalu tebal. Karena dia kulitnya ini kena apinya lebih sedikit dan juga hasilnya nggak bakal gelap kayak gini ya. Dia bakal cenderung lebih muda. Nah, ini juga sama. Ini karena pakai teknik baking powder juga baking sodanya dimasukkan di akhir, jadi kulitnya tipis, kelihatan nggak terlalu warnanya tua ya. Dan seratnya juga lebih kebentuk. Dan kelebihannya adalah ketika dimakan itu martabak lebih ringan ya, jadi nggak berat ya. Kalau yang ini kan dimakannya kelihatan banget ya, dimakan pasti tebel kan ya, seratnya juga kurang kebentuk. Nah, itu tadi penyebabnya, karena masaknya terlalu lama. Terus juga solusinya adalah kalian pakai teknik baking powder juga baking sodanya dimasukkan sebelum mau dicetak, sebisa mungkin diaduk rata ya supaya menyebar, jadi nanti seratnya juga kebentuk. Oke, kemudian apa sih efeknya ketika udah berjualan gitu ya, tapi nggak tahu teknik seperti ini. Nah, efeknya adalah ketika kalian mau motong martabak ini, nah ini akan lebih sulit. Di sini bakal lebih keras, lebih alot ya. Apalagi kalau bulu bandnya nanti nggak masuk ke dalam sampai pori-pori bagian bawah, tapi cuma sampai di tengah doang ya. Apalagi kalau misalnya bagian atas itu ketutup. Nah, nanti buat motongnya lebih susah, lebih sulit. Apalagi kalau pisaunya kurang tajam. Itu kalau dari depan pembeli malah justru lebih grogi lagi ya. Terus juga kalau dimakan juga buat konsumen ya kurang enak lah. Apalagi kalau tebal kayak gini kan udah pasti lebih cepat kerasnya ketimbang yang tipis.
Oke, jadi buat teman-teman solusinya adalah pakai teknik bikin powder juga baking sodanya ditaruhnya sebelum mau cetak aja. Itu jauh lebih bagus buat proses masak lebih cepat dan hasil kulit lebih tipis. Oke, selamat mencoba. Oke, dari gua jadi sekian pembahasannya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.